الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Ya Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang penderitaan ahli neraka di neraka. Di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa jenis azab dan siksa. Poin terakhir adalah disatukannya ahli neraka dengan sesembahan yang mereka sesembah ketika di dunia. Baik yang disembah itu benda mati ataupun makhluk hidup dan mereka ridho disembah. Termasuk setan laknatullahi alaihim ajmain. Ketika orang-orang kafir melihat neraka, belum masuk tuh. Mereka baru menyesal, tapi di awal mereka menyembunyikan penyesalan mereka sebelum dimasukkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus 54. Allah berfirman, wa asarrun nadamata lamma ra'aul azab wa qudiya bainahum bil qist wa hum la yudlamun. Mereka merahasiakan penyesalan mereka ketika melihat azab. Belum masuk tuh ke azab. Baru melihat, baru menyesal dulu kenapa mereka kafir. Tapi masih dirahasiakan. Tapi Allah tahu. Wa qudiya bainahum bil qist, lalu diputuskan seluruh perkara dengan adil. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Nah, ketika orang kafir melihat catatan amal buruk mereka, mereka melihat kekufuran, perbuatan syirik yang menyebabkan mereka akan kekal di dalam neraka, baru mereka meneriakan kesialan dan kecelakaan. Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10 sampai ayat 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari balik punggungnya, di dalam ayat lain dengan tangan kiri. Dan tidak bertolak belakang kedua ayat itu, tapi memberi penjelasan yang lebih rinci. Ya pakai tangan kiri, ya dari balik punggung begini. Mengambil buku catatan amal buruk mereka. Fasawfa yad'u thubura, mereka meneriakan kecelakaan, aduh celaka aku, wa yasla sa'ira, lalu mereka masuk ke dalam neraka sa'ir. Tempat neraka sa'ir bagi mereka begitu sempit untuk masing-masing pribadi mereka. Nerakanya itu sendiri luas, tapi tempat mereka diazab, disiksa begitu sempit dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya, disatukan dengan tengkuknya, maka mereka kembali meneriakan kecelakaan atas diri mereka.
Allah menerangkan dalam surah Al-Furqan 13 dan 14. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'u hunalika thubura la tad'u al-yawma thubura wahida wad'u thuburan katsira. Kata Allah, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit dalam keadaan dibelenggu, saat itu mereka meneriakkan kecelakaan. Allah menyatakan, jangan kamu meneriakkan kecelakaan satu kali di hari ini. Silakan meneriakkan kecelakaan yang banyak. Wah, celaka aku, sial aku, binasa aku, dan yang sejenisnya. Silakan. Maka ucapan kecelakaan atas dirinya tersebut begitu kencang, begitu keras. Lalu mulailah mereka berdoa. Di dalam neraka mereka berdoa, bukan berdoa munajat, tapi munada. Munajat itu berdoanya lirih, dengan suara yang lirih seperti yang kita lakukan di dunia. Tidak teriak-teriak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Karena Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarru'a wa khifyata. Dalam riwayat lain wa khifata. Berdoalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan rendah hati dan suara yang lirih. Dalam ayat lain dengan penuh rasa takut. Dan tidak dengan berteriak, berdoa, teriak keras, kenceng, pakai speaker lagi. Bertolak belakang dengan ayat. Itu di dunia lirih. Maka disebut munajat. Munajat artinya berbisik secara lirih ketika berdoa. Kalau ahli neraka bukan munajat lagi karena kenceng, munada, teriak. Dan isinya apa? Minta dikeluarkan dari api neraka. Sudah berbuat kafir, syirik, bid'ah, maksiat. Pas dimasukkan, dijebloskan ke neraka, minta keluar. Mana bisa? Di dunia aja orang sudah berbuat jahat, merampok atau membunuh atau narkoba, ditangkap, masukkan ke penjara, terus teriak minta dikeluarkan. Bisa? Gak bisa sebelum waktunya. Ya, apalagi ini neraka. Teriakan mereka, permintaan mereka agar dikeluarkan, itu dengan penuh penyesalan. Diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya surah Fatir 37 Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di dalam neraka. Berkata, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan beramal soleh yang dulu tidak pernah kami lakukan ketika di dunia. Minta dikeluarkan, terus janji gombal. Kayak pejabat waktu kampanye. Kami akan beramal soleh lagi kalau dihidupkan lagi, dibalikan lagi ke dunia. Akan berbeda dengan amalan yang dahulu kami lakukan. Janjinya ngegombal. Terus saat itu baru mereka ngaku. Dulu teh sesat, dulu teh kafir, dulu teh tidak pakai akal. Akalnya tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Ngaku tuh, pengakuan itu baru di sana. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir.
Kata Allah, berkatalah para ahli neraka, "Lau kunna nasma'u aw naqilu." Seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar dan kami menggunakan akal kami. Mendengar maksudnya mendengar dakwah. Mendengar seruan ajakan kepada ibadah. Kan orang-orang gitu mendengar dakwah ketika di dunia itu mencemoohnya. Nyinyir gitu, gak suka karena disangkanya dakwah itu memojokkan dirinya. Dakwah itu apa? Nyindir dirinya. Dakwah itu dianggapnya apa? Membongkar aib-aib mereka. Padahal kita mah tidak menunjukkan kepada pribadi siapapun. Hanya menerangkan hukum dari sebuah perbuatan. Jangan ghibah, itu dosa haram, diancam azab sejak di alam kubur sampai ke neraka. Nanti jangan ghibah. Tukang ghibah tersinggung, itu lagi ghibah ke saya. Itu tuh. Padahal kita mah tidak nyebut nama orang, kecuali kalau nyebut nama orang dalam dakwah, iya nggak boleh. Kita nggak boleh gibah seperti si Anu tuh tukang gibah. Nah itu nggak boleh disebut namanya. Iya nggak boleh. Gibah juga. Gibahnya di hadapan banyak orang di seluruh dunia. Walaupun ketika ngomong hanya di hadapan beberapa orang. Untuk zaman sekarang kan, tapi ini disebar lewat internet, lewat dunia maya. Ngomong di sini, orang di benua yang lain ikut dengar, ya enggak? Oleh karena itulah, dai Ustadz Mubalik hanya menjelaskan hukum dari sebuah perbuatan dan memberikan peringatan. Itu tugasnya memang. Jangan lakukan ini karena dilarang, azabnya ini. Efeknya dunia akhirat begini-begini, tinggalkan. Nih lakukan mah ini nih. Itu kan tanpa menyebut nama. Tapi orang yang melakukan perbuatan buruk yang dibahas itu tersinggung. Wah, lagi ngomongin saya. Makanya nggak mau denger. Semua ceramah, semua dakwah anti dia. Semua pedaran ayat dan hadis membuat hatinya bergejolak panas. Kupingnya memerah. Karena pasti ini lagi ngomongin saya. Gitu tuh. Gak mau denger. Benci kepada ustaznya. Di akhirat mereka menyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu. Seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar dakwah, menggunakan apa akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kami tidak akan masuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Fasuhqal li ashabis sa'ir, binasalah, celakalah para penghuni neraka sa'ir. Terus mereka pun meminta jalan keluar. Ada solusi enggak? Bisa enggak keluar dari azab ini? Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Ghafir ayat yang ke-10, kata Allah, qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata Allah, mereka berkata, ya Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami juga 2 kali. Mematikan kami 2 kali, pertama di dunianya mati, kedua di alam kubur. Nanti kan di alam kubur dihidupkan lagi tuh. Pas kiamat mati lagi. 2 kali matinya. Hidupnya juga 2 kali. Di dunia sekali, di alam kubur sekali.
Kata mereka, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, ada enggak jalan keluar untuk bisa selamat dari api neraka? Bisa enggak keluar? Ya, itu mereka teriak berkali-kali di neraka. Meneriakan kecelakaan atas dirinya, meneriakan ingin dikeluarkan dari sini, dari azab neraka, tapi dijawab oleh para malaikat dengan jawaban yang layak untuk mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 106 sampai 108. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin rabbana akhrij minha fa in udna fa innal zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Kata Allah, mereka berkata, para ahli neraka di dalam neraka berkata, ya Allah, dulu ketika di dunia kami dikuasai oleh hawa nafsu kami, oleh kejahatan kami, dan dulu kami orang-orang sesat. Dulu kami orang sesat, ngaku tuh ketika di neraka. Ketika di dunia mah, pas ada yang mendakwahi, nuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Di dalam Al-Quran disebutkan, alam ya'tikum nadhir, qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata malaikat di neraka tuh ke orang kafir ahli neraka, apa dulu nggak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kamu? Nggak ada dai, nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada ulama yang datang mendakwahi kamu? Mereka menjawab, ya ada yang datang, tapi kami anggap bohong, kami dustakan, kami nggak percaya, kami nggak dengar. Bahkan kami mengatakan Allah nggak nurunkan apapun, kalian orang-orang sesat yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahinya. Itu mah aliran sesat, itu mah golongan sesat, itu mah ajaran sesat. Ada nggak yang kayak begitu didakwahi nuduh sesat? Ada banyak. Awas, hati-hati, jangan dengar ke sana tuh, itu mah ajaran sesat. Memang dari dulu begitu, orang-orang yang tidak mau mendengar dakwah nuduh sesat. Para nabi aja dituduh sesat ya. Para nabi dituduh tukang bohong, dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, dituduh jelema gelo, orang gila, dituduh sesat. Maka kalau penerus para nabi juga begitu, dituduh aliran sesat, dituduh ajaran baru, dituduh ajaran menyimpang, dituduh teroris segala macam, nggak aneh tuh. Jangan kecil hati karena tuduhan-tuduhan seperti itu. Itu dicetak dalam Al-Quran. In antum illa fi dhalalin kabir. Kata orang-orang kafir itu, kalian ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, kesesatan yang nyata. Tadi akhirat mah ngaku mereka lah yang sesat. Kata Allah dalam Al-Quran, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhallin. Berkata ahli neraka, ya Allah, dulu kami dikuasai oleh kejahatan kami dan dulu kami kaum yang sesat. Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia. Wa in udana fa inna zalimun,
Kalau nanti setelah kami dikembalikan ke dunia, kami kembali kafir, kami benar-benar zalim tuh. Apa jawaban Allah? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kamu tetap dalam neraka dalam keadaan hina, jangan ngomong apa-apa lagi kepadaku. Ditolak. Ya. Nah, ketika mereka itu meminta agar dikeluarkan, saat itu masih ada harapan. Bisa dikeluarkan. Tapi setelah Allah menjawab tetap tinggal selama-lamanya, hilanglah harapan mereka. Allah jelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 12 sampai ayat 14. Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wa dhuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Kata Allah, seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang durhaka di akhirat menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah, tertunduk. Orang Sunda bilang, siga buek menang mabuk. Buek itu apa? Burung hantu menang mabuk. Habis dibabuk, lain mabuk teler. Dibabuk katanya. Itu ngeluh. Saya nggak tahu apakah kalau burung hantu dipukul gitu wallahu alam. Tapi ini jadi peribahasa dalam bahasa Sunda. Siga buek menang mabuk. Artinya tungkul gitu, menunduk. Seandainya engkau melihat orang-orang durhaka di hari kiamat nanti, di akhirat nanti, menundukkan kepala mereka di hadapan Allah, mereka berkata, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Akhiratnya ternyata ada. Neraka itu nyata. Mereka melihat langsung. Di dunia makan ketika mendengar ada ustaz dakwah tentang surga neraka, tuh udah ngomong surga neraka lagi, kayaknya udah lihat, kayak yang pernah ke sana. Ada yang begitu? Ada. Memang belum kita, belum melihat neraka, mudah-mudahan tidak melihat. Belum melihat surga, tapi mudah-mudahan kita memasukinya nanti. Tapi kita sampaikan saking yakinnya keterangan kitab suci yang Allah turunkan kepada kita. Saking yakinnya kepada Quran yang bercerita tentang surga dan neraka. Dalam hadis tentang surga dan neraka. Dan itu kita sampaikan. Belum ke sana, tapi pasti kita mengalami. Kalau nggak ke surga, ke neraka. Tapi orang-orang menyatakan, tuh, udah ngomong surga neraka. Kayak yang pernah ke sana aja. Tidak percaya dia. Jadi mereka di akhirat sekarang yakin Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami melihat langsung. Kami mendengar langsung. Farji'na na'mal sholihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sekarang yakin. Setelah melihat neraka baru yakin. Ketika di dunia mah Allah memberitahukan, Nabi SAW menyampaikan, nggak percaya, nggak iman. Sekarang setelah lihat baru yakin, kata orang Sunda mah, tekaci-kaci daknya. Iman setelah lihat, nggak ada manfaatnya.
Ketika diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, dulu gak percaya. Setelah lihat langsung, baru percaya. Gak bisa. Hakikat iman itu percaya kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Termasuk yang gaib itu surga, neraka, akhirat, alam kubur. Itu yang gaib, wajib diimani. Selama yang gaib itu diterangkan di dalam Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi mereka sekarang yakin. Kata Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalau kami mau, mah kami berikan setiap orang itu hidayah waktu di dunia. Tapi sudah tetap ketetapan dari kami bahwa kami akan memenuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Rasakan azab yang dahulu kamu dustakan dalam pertemuan kamu ini. Kami pun sekarang melupakan kalian. Rasakan azab yang abadi karena apa-apa yang kamu amalkan dulu ketika di dunia. Jadi dulu di dunia mereka mengabaikan, melupakan dakwah, ajaran Allah, Quran, Sunnah, wahyu, agama. Dilupakan, diabaikan, hari-hari, nggak dipakai. Karena nggak dipakai, dalam setiap usaha mereka terjadi banyak penyimpangan. Karena agama nggak dipakai. Pergi ke pasar, agama nggak dibawa. Akhirnya di pasar berbohong. Akhirnya di pasar nipu, mengurangi timbangan, mengurangi literan, atau bersumpah palsu tentang harga dan kualitas barang. Ada yang begitu di pasar? Ada. Karena agama nggak dibawa ke sana. Ketika berpolitik, agama nggak dibawa. Akhirnya bohong. Akhirnya janji palsu. Akhirnya zalim setelah kekuasaan didapat. Karena nggak dibawa agamanya ke sana. Bahkan menyatakan agama mah jangan dibawa ke sinilah gitunya. Akhirnya korupsi. Karena nggak dibawa agama ke sana. Nggak dipakai agama. Agama itu agama kita ya. Kalau agama lain sih iya. Kalau agama kita agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Ke WC aja diaturnya. Hubungan suami istri aja diatur secara rinci dan detail. Agama lain nggak ada yang kayak begitu. Agama harus dipakai kemana-mana, dibawa kemana-mana, diterapkan di mana-mana. Di pasar terapkan agama, di kantor terapkan agama, di bidang politik terapkan agama. Semuanya pakai agama ini. Tapi orang sekarang hanya menerapkan agama di masjid. Ke pasar mah, lah jangan ngomong agama di pasar mah. Di kantor mah jangan ngomong agama, akhirnya korupsi. Setelah berkuasa di dalam masalah pemerintahan, malah jangan bawa-bawa agama, itu udah bukan masjid. Akhirnya korupsi. Akhirnya zalim dengan kekuasaannya. Ada yang begitu? Banyak. Lupa kepada agama. Tidak diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Apa yang terjadi nanti di akhirat, orang itu diabaikan, dilupakan karena mereka mengabaikan, melupakan agama Allah. Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, inna nasinakum, kami lupakan kalian. Karena apa? Dulu kamu melupakan ajaran kami. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakan karena dahulu kamu melupakan pertemuan kita ini, melupakan akhirat, melupakan adanya hari kiamat, melupakan adanya hari pembalasan dan perhitungan. Maka
inna nasinakum. Sekarang kami melalaikan kalian, lupakan kalian. Fadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kalian azab yang abadi karena dosa-dosa kalian pada masa lalu. Jadi minta dikeluarkan walaupun janji mau beramal soleh ditolak. Mulailah mereka putus asa dari bisa keluar dari api neraka. Putus asa kayaknya gak bisa keluar. Mulailah doa permintaan mereka itu berkurang. Beralih. Tidak minta dikeluarkan dari api neraka, tapi minta diringankan dari siksa neraka yang dahsyat. Kalau nggak bisa keluar, maka ringankanlah, ada istirahatnya, ada liburnya dari azab tuh gitu. Di dunia banyak libur dari segala hal, termasuk ibadah ada liburnya. Ada waktu-waktu terlarang untuk ibadah, baik ibadah sholat ataupun ibadah saum. Contoh ibadah sholat yang terlarang kapan? Nah, ketika matahari pas di tengah-tengah, ketika matahari pas terbit, ketika matahari pas tenggelam, haram sholat di sana. Ya, pada subuh jangan. Nah, saum ada yang terlarang. Kapan? Idul Fitri, Idul Adha, atau hari Tasyrik. Sebagian ulama ada yang melarang saum sunat di hari Sabtu. Nah, itu ada liburnya, ibadahnya juga. Apalagi urusan dunia, ada libur kerja, ada libur. Ada yang 2 hari, ada yang sehari, sepekannya. Ada libur nasional, ada lagi gitu ya. Semua. Nah, di akhirat siksa juga ada, minta libur. Minta berhenti sebentar saja. Sehari saja. Atau minta diringankan. Kalau tadi minta dikeluarkan gak bisa, minta libur dari azab. Ada liburnya. Minta diringankan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Qalu alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'ul kafirin wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kata Allah, berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka ke para malaikat penjaga neraka jahanam. Kata mereka, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah meringankan azab bagi kami sehari aja. Diringankan, dientengkan. Tidak minta keluar karena nggak bisa keluar, tapi minta diringankan. Apa jawabannya? Dijawab oleh para malaikat. Apakah tidak ada yang datang? Para rasul, para utusan Allah membawa penjelasan yang gamblang ketika di dunia kepada kalian? Dijawab, bala. Iya, sudah ada yang datang, tapi kami nggak dengar. Kami anti dakwah ketika di dunia. Ya, malaikat menjawab, silakan kalau gitu kalian berdoa yang banyak, tapi tidak ada manfaatnya doa orang kafir di akhirat kecuali hanya berada dalam kesesatan semata-mata. Ya, ditolak, nggak ada keringanan. Kalau di dunia, minimal yang saya tahu di Indonesia gitu ya, ada keringanan hukuman kan, pengurangan hukuman bagi para tahanannya. Ada gerasi sih pengampunan dari presiden. Ada remisi gitunya. Biasa mah setiap tahun ada pengurangan masa hukuman, masa tahanan ada tuh. Jadi di dunia.
Di akhirat, di neraka tidak ada. Ditolak. Minta diringankan, ditolak. Minta ada libur sehari aja, ditolak. Tetap. Azabnya tetap dahsyat, luar biasa. Tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya setelah ditolak permintaan mereka beralih lagi kepada permintaan ketiga. Permintaan pertama minta keluar dari neraka, nggak bisa. Permintaan kedua minta diapakan? Diringankan, nggak bisa. Baru ketiga, kalau begitu matikan sajalah kami. Daripada disiksa dengan siksaan yang dahsyat seperti ini, lebih baik dimatikan saja. Atau jangankan di akhirat, di dunia orang disiksa habis-habisan, umpamanya penjahat, copet, bangsat, kena ketangkap, disiksa kan? Sampai berdarah. Saking gak tahannya, daripada disiksa gini bunuh aja saya, kan gitunya. Ada yang begitu? Mungkin ada. Nah, mereka pun di akhirat begitu. Ahli neraka, di neraka begitu, minta dimatikan saja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Berserulah para ahli neraka kepada pemimpin para malaikat yang berjaga di neraka. Siapa namanya? Malik. Malik itu nama malaikat penjaga neraka. Disebut nama Malik oleh Allah dalam Al-Quran. Wa nadau, berteriaklah para ahli neraka, ya Malik, hai Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Allah mematikan kami saja. Matikan kami daripada disiksa kayak begini. Apa jawabannya? Innakum makithun, kamu tetap menetap di sini dalam keadaan hidup dan tersiksa. Kalau dimatikan mah itu bukan siksaan lagi. Enak aja, pengen mati agar terhindar dari siksa. Keliru. Di dunia bisa, agar dia sudah melakukan kejahatan, agar tidak dihukum, bunuh diri. Di dunia dia selamat dari hukuman di dunia. Tapi dengan bunuh diri dan kejahatannya, dia tidak akan selamat hukuman di akhirat. Di akhirat mah nggak bisa, termasuk mati nggak bisa. Akhirnya mereka putus asa, tidak lagi berteriak, baik meminta dikeluarkan karena nggak bisa dikeluarkan, atau meminta diringankan karena nggak ada keringanan, atau minta mati nggak dimatikan juga. Ya sudah, mereka akhirnya sabar di dalam neraka sambil tersiksa. Sabar tidak sabar sama saja selama di neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Tur ayat 16, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sabar atau tidak sabar kalian di dalam neraka sama saja. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian hanya dibalas sesuai dengan amal yang sudah kalian lakukan ketika di dunia. Ya. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka hanya menangis bercucuran air mata. Nggak ada lagi tertawa, hanya tangisan. Dulu ketika di dunia tertawa tiap hari. Salah satunya mentertawakan orang-orang yang beriman. Maka ketika di dunia mereka tertawa, Allah sudah ngasih peringatan. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Silakan biarkan mereka tertawa sebentar di dunia. Tapi mereka nanti akan menangis banyak di akhirat sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan.
Sampai apa? Sampai air matanya keluar terus sampai habis. Derasnya air mata ahli neraka. Sampai digambarkan oleh Nabi SAW ibarat sungai yang apabila ada perahu yang dimasukkan ke sana, pasti perahu itu bisa berlayar di atas aliran air mata mereka. Ini keterangan dari hadis yang sahih. Wajib kita percaya. Apalagi sudah kita terangkan ukuran ahli neraka kan besarnya. Giginya aja sebesar gunung Uhud. Otomatis matanya mereka juga gede. Otomatis air mata yang mengalir juga banyak, deras seperti sungai yang apabila ada perahu pasti bisa berlayar. Sampai air mata habis. Setelah air matanya habis, yang keluar air mata darah. Bukan air mata atau air darah mata, tapi darah mata. Yang keluar darah deras. Diterangkan dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, diterima dari Abdullah bin Qais. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nar la yabkun hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim la jarrat. Wa innahum la yabkuna ad-dam." Kata Rasul SAW, sesungguhnya ahli neraka mereka menangis seandainya dilayarkan, disimpan, dihanyutkan perahu di atasnya, niscaya perahu itu akan hanyut di atas air mata ahli neraka sampai mereka mengeluarkan air mata darah. Dalam hadis lain diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu, berkata Nabi SAW, "Yursilul buka ala ahli nar fayabkuna hatta tanqati ad-dumu, thumma yabkuna ad-dam hatta tasira fi wujuhihim kahayatil ukhdud, law ursilat fihi sufun lajarrat." Kata Rasul SAW, air mata ahli neraka mengalir secara deras. Mereka menangis sampai habis air matanya. Kemudian mata mereka mengeluarkan darah sampai berbekas pada wajah mereka ibarat sungai, ibarat parit yang apabila ada perahu yang dihanyutkan di atasnya, niscaya si perahu itu bisa hanyut. Oleh karena itulah maka mereka menzalimi diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri ketika di dunia, lebih mencintai kekufuran daripada iman. Mereka pun meneriakan kembali penyesalan. Celaka, kenapa dulu kita tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul? Kenapa kita hanya mengikuti ajaran sesat dari manusia? Allah menyatakan, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula." Kata Allah, pada hari itu wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kebayang nggak ketika kita melihat orang yang membikin ayam bakar? Kalau sore kan di pasar, di jalan-jalan ada tuh kan ayam bakar. Gimana cara membakar ayamnya? Dibolak-balikan sambil digeber. Digeber tadi naon? Dikipas. Ada yang pakai hihid. Hihid naon? Kipas. Ada yang pakai kipas angin. Dibolak-balik. Ngeri. Atau kalau daerah Timur Tengah ada yang disebut dengan kambing guling. Kambing utuh. Dipencit heula tapi. Kadutnya dikeluarkan dulu. Naon kadut teh? Jeroan-jeroan dikeluarkan. Tinggal badannya, ya. Terus dipanggang. Pakai tusuk.
Dilumuri bumbu dulu, rempah-rempah bumbu-bumbu biar nyerap, baru dibakar. Dibolak-balik. Nanti di akhirat ahli neraka seperti itu. Disebut manusia guling. Ada kambing guling? Ada babi guling kalau orang-orang kafir? Bahkan unta guling. Di Timur Tengah ada. Saya punya video unta guling tuh. Unta utuh. Besar kan? Dibakar. Utuh. Udah matang, orang tuh tinggal nyolek nyobot truk. Empuk. Enak. Tapi lihat kalau unta agak alot dibanding kambing. Saya lebih suka kambing atau sapi daripada unta. Dagingnya maksudnya ya. Nanti di neraka wajah yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balikan di atas neraka. Mereka berteriak, yaquluna ya laitana, duh celaka kita. La ata'na Allah wa rasulah. Kalaulah dulu kita taat kepada Allah dan Rasul, enggak akan gini kejadiannya. Menyesal. Dulu mah disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya, malah mencibir, malah membenci orang yang mengajak kepada ketaatan. Di akhirat nanti menyesal, kenapa dulu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ya Allah, mereka berdoa, kami dulu ketika di dunia mentaati pemimpin-pemimpin sesat kami, pembesar-pembesar sesat kami yang menyesatkan kami dari jalan-Mu. Fa'adalluna as-sabil, mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan azab kepada pemimpin sesat kami 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Coba perhatikan bagaimana sifat atau keadaan mereka yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dalam surah Hud ayat 106 Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. Adapun orang-orang yang binasa, para ahli neraka, mereka berada dalam neraka. Walahum fiha zafiru wa syahiqun, dan di dalam neraka mereka mengalami zafir dan syahiq. Apa itu zafir dan syahiq? Para ulama menerangkan, berkata Az-Zujjaj, Az-zafir min syiddatil anin wa huwal murtafi jiddan. Zafir itu rintihan yang sangat keras. Biasanya kan merintih itu enggak keras di kitanya. Kata orang Sunda mana merintih teh humarurung. Tahu humarurung? Anak-anak muda sekarang belum tentu tahu humarurung. Kalau kita demam suka humarurung. Gimana? Gitu ya. Anin dalam bahasa Arab. Nah ini mah berteriak keras, merintih tapi dengan keras. Itu namanya zafir, ya. Kedua, ada lagi yang menyatakan waqila az-zafir tardidun nafas fi sadr min syiddatil khauf hatta tantafikha minhul idla. Ada lagi yang menyatakan zafir adalah bolak-baliknya nafas di dalam dada saking takutnya sampai melepaskan tulang rusuk dari tempatnya. Kalau umpamanya di dunia kita mengalami rasa takut, tegang yang luar biasa, nafas kita gimana? Gitu kan? Memburu. Itu zafir. Nah tapi ini mah dahsyat, tertahan, saking dahsyatnya itu nafas,
menggeser tulang rusuk dari tempatnya. Itu zafir. Adapun syahiq an-nafsut tawil al-muttad au ruddun nafsi ila sadr. Adapun syahiq adalah nafas panjang atau ketika menghela menarik nafas ke dadanya kemudian ditahan saking takut atau saking sakitnya. Salah satu cara kita menahan sakit ketika di dunia, umpamana jetruk ditajong tah tulang kering karena sesuatu ke pojok meja jetruk tulang kering, sakit apa tidak? Gimana cara kita nahan sakit? Kadang-kadang nahan nafas gitu kan? Atau umpamanya mau disuntik, sakit nggak? Sakit. Pas siap ya jarum nancep kata dokter. Pas apa yang kita lakukan? Nahan nafas, nahan sakit, nahan sakit, nahan takut, nahan tegang, itu biasa dengan nahan nafas. Itu syahiq. Jadi itu yang dialami oleh orang di dalam neraka. Waliyadzubillah ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab neraka walaupun sedetik ya. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka beserta jenis-jenis siksanya. Dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Ya, amin. Allahumma amin. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Selesai sudah penjelasan tentang berbagai macam jenis azab di neraka. Yang terakhir adanya penyesalan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari sentuhan api neraka ya. Sekarang cukup sampai di sini dan waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayin. Nah, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami semua yang mengikuti dan mendengarkan kajian ini. Untuk selanjutnya kami undang antum para pendengar dan juga pemirsa untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Dan bagi netizen kami persilakan untuk bertanya langsung melalui kolom komentar yang ada di masing-masing medsos. Baik, yang pertama kami bacakan pertanyaan yang dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Kita ingin masuk surga tanpa hisab, tapi mengapa Nabi mengajarkan doa agar mudah dihisab? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Apakah boleh kita tidak berdoa seperti ini agar bisa masuk surga tanpa hisab? Dari pemirsa Instagram Radio Tarbiyah Sunnah, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kita ingin masuk surga tanpa hisab. Tapi kenapa Nabi SAW mengajarkan Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Taib, barakallahu fiik. Walaupun kita berdoa, ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Tapi ternyata kita memenuhi kriteria, memenuhi syarat masuk surga tanpa hisab. Maka tetap kita akan masuk surga tanpa hisab walaupun berdoa tadi. Minta hisab yang ringan, yang enteng. Ya. Doa itu antisipasi kalau kita tidak masuk ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ternyata kita tidak memenuhi syarat umpamanya, akhirnya dihisab. Maka doa ini berlaku. Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Tapi ternyata lebih dari itu, ternyata kita masuk surga tanpa hisab. Ya Alhamdulillah, enggak mubazir doa tadi, enggak. Insya Allah ya. Berdasarkan hal itulah
Sama aja dengan ya Allah berikan saya rizki yang mencukupi kebutuhan pokok saya. Ternyata diberi lebih berlimpah. Untung apa tidak rugi? Untung dan tidak rugi. Ya. Tidak ada kerugian dengan berdoa, dengan doa seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bangga lagi Muzain. Nah Ustaz, syukran atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ummu Adi di Padalarang. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Allah sudah menetapkan hamba-hambanya antara lain yang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Agar tidak menyesal kemudian, apa yang harus dilakukan di dunia ini agar Allah memasukkan ke dalam surganya? Jazakallahu khair. Iya, Ummu Adi di KBP. Kota Baru, Parahyangan, Padalarang. Itu materi kita nanti yang akan datang. Jadi materi yang akan datang kiat. Cara-cara agar kita selamat dari azab neraka bersama jenis-jenis siksanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Menjawab pertanyaan itu berarti melanjutkan kajian 2 jam deh. Sabar ya, nanti Senin yang akan datang kita akan bahas. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzain. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Badriah di Lewi Gajah. Punten Ustaz, di luar tema, bolehkah kita mengadakan istighosah untuk kesuksesan atau kelulusan siswa-siswa kita dalam menghadapi ujian nasional? Iya. Kita sudah terangkan minta tolong kepada Allah ada 2 macam. Istighosah dan isti'anah. Apa bedanya? Kalau isti'anah minta tolong dalam meraih kebaikan. Kalau istighosah minta tolong agar dilepaskan dari semua kesulitan, penderitaan, dan yang sejenisnya, ya. Kalau umpamanya, Allahumma rzuqni rizqan katsiran thayyiban halalan mubarakan fih. Ya Allah, berikan kepada saya rizki yang banyak, yang halal, yang penuh barokah. Itu minta tolong dalam mendapatkan rizki. Itu isti'anah apa istighosah? Isti'anah. Kalau umpah kita sakit, kita berdoa, ya Allah, cabut penyakit saya ini. Ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit ini. Minta tolong untuk dilepaskan dari penderitaan sakit. Itu isti'anah apa istighosah? Istighosah. Kita ada bencana alam, baik gempa, banjir, longsor atau sejenisnya, tsunami, kita minta ya Allah lepaskan kami semua dari semua musibah ini, penderitaan ini. Itu apa? Isti'anah apa istighosah? Istighosah. Nah sekarang anak-anak mau ujian, minta agar diluluskan. Ini isti'anah apa istighosah? Jawab, isti'anah apa istighosah? Isti'anah, karena minta kebaikan. Kelulusan itu baik apa buruk? Baik, ya. Menghadapi ujian ini menderita atau bukan? Penderitaan atau bukan? Bukan, ini perjuangan. Minta kelulusan, minta yang baik-baik. Ini isti'anah, ya. Jadi bukan istighosah, tapi isti'anah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya ada 2, yang syar'i dan yang hissi. Adapun yang hissi, ya, minta diluluskan kepada Allah Azza wa Jalla dalam ujian dengan cara ikhtiar real, nyata, berupa belajar. Belajar, menghafal. Sehebat apapun doa kita, kalau nggak belajar, mah tetap nggak akan lulus. Doa tidak boleh menafikan, menghilangkan, melupakan ikhtiar. Ikhtiar baru berdoa. Hasilnya serahkan kepada Allah.
itu tawakal. Jadi belajar dengan berbagai macam cara yang tidak terlarang. Boleh umpamanya belajar kelompok bersama. Boleh dengan mendatangkan guru. Tolong bimbing saya besok mau ujian nih. Sepekan kemudian mau ujian. Tapi saya nggak tahu caranya belajar yang efektif. Lalu mendatangkan guru. Dibayar atau tidak terserah. Boleh. Itu isti'anah yang hissi. Nah, kedua isti'anah yang syar'i, yang disyariatkan. Apa? Nah, salah satunya berdoa. Ya Allah, mudahkan bagi saya, encerkan otak saya, ya. Kuatkan hafalan saya. Mudahkan bagi saya untuk memahami pelajaran ini, ya. Terus tajamkan ingatan saya. Mudahkan saya dalam menjawab soal-soal yang akan keluar besok. Berdoa itu isti'anah, bukan istighatsah. Ya. Jadi isti'anah dan istighatsah minta tolong. Cuma bedanya isti'anah minta hal yang baik-baik. Kalau istighatsah minta dilepaskan dari semua keburukan. Baik dengan cara berdoa, ya, dan tidak ada ritual khusus, kumpul bareng-bareng lalu baca surat anu sekian kali. Nah, itu tidak ada, tidak disyariatkan seperti itu. Istilah isti'anah dan istighatsah ada dengan makna minta pertolongan kepada Allah, ya. Baik meraih hal yang baik atau dihindarkan dari yang buruk. Seperti mau perang. Itu tekanan psikis luar biasa. Minta tolong kepada Allah agar ditegarkan. Itu istighatsah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Sebelum perang Badar. Nabi berdoa panjang. Allah menyatakan. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, kepada Allah. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah kemudian mengijabah istighatsah kamu. Istighatsah di sana minta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi tekanan psikis. Tekanan dari segala aspek ketika mau perang Badar. Bayangkan 300 orang melawan 1000 orang dengan kekuatan yang tak berimbang. Secara matematis di atas kertas susah menang. Kecuali dengan pertolongan dari Sang Maha Pengatur seluruh kehidupan, yaitu Allah. Doa istighatsah. Idh tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kamu beristighatsah. Minta pertolongan kepada Allah. Gimana cara minta pertolongan? Berdoa. Angkat tangan, silakan berdoa dengan khusyuk. Itu istighatsah. Tidak ada ritual khusus. Ayo ngumpul-ngumpul kita istighatsah besok mau perang nih. Ya, doa bareng, sholawat bareng, baca surat anu bareng. Itu enggak dijelaskan, enggak diterangkan, enggak dicontohkan. Istighatsah ini pelaksanaan agama atau urusan dunia? Agama. Kalau agama lihat ada contoh enggak dari Nabi SAW? Jangan, ini kan nggak terlarang, mana larangannya. Urusan agama bukan mana larangannya, tapi mana perintah, contohnya, dalilnya. Oh, kalian juga TV itu bid'ah. Tidak ada contoh dari zaman Nabi SAW. Radio nggak ada contoh bid'ah dong. TV, radio urusan agama atau urusan dunia? Dunia. Kalau urusan dunia, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ada nggak larangannya? Nggak ada. Boleh berarti. Kalau urusan agama, semua terlarang. Kecuali ada perintah, baru laksanakan. Jangan dibalik. Atau jangan disamakan kedua-duanya, ya. Walhasil istighatsah artinya minta tolong kepada Allah dalam bentuk berdoa. Agar dilepaskan dari kesulitan. Adapun kasus mau ujian agar dimudahkan dan seterusnya, itu bukan istighatsah tapi apa? Isti'anah. Boleh minta tolong kepada Allah. Apa bentuknya? Berdoa, ya. Enggak perlu ngundang-undang orang, ayo doakan bareng, enggak. Cukup berdoa. Boleh
minta doa kepada orang tua, kepada ustadz, kepada orang yang kita anggap soleh gitu ya. Boleh doakan ke aki, nini, tetangga atau siapa aja. Ada tetangga nih ahli ibadah, datangi. Saya besok mau ujian, tolong doakan ya. Boleh. Itu namanya tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Boleh. Disyariatkan ya. Jadi nggak perlu ada ritual khusus yang namanya istighatsah, apalagi nggak klop istilahnya. Bukan istighatsah tapi isti'anah ya, minta pertolongan agar meraih kelulusan atau nilai yang bagus ya. Cukup ya sampai sini, insyaallah kita akan berlanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.